Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kita tetap selalu sehat. Kembali lagi dengan Saiful Anwar di sini di konten satu hari satu soal, pembahasan soal matematika, soal persamaan kuadrat. Oke, di sini ada soal SBMPTN tahun 2014. Persamaan kuadrat 2x kuadrat min px plus 1 sama dengan 0 dengan p lebih dari 0 atau p positif ya. Kemudian mempunyai akar-akar alfa dan beta. Jika x kuadrat min 5x plus q sama dengan 0 mempunyai akar-akar 1 per alfa kuadrat dan 1 per beta kuadrat, maka q min p sama dengan. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, kita harus melalui beberapa tahap pemikiran ya, teman-teman. Jadi, tahap pemikiran yang pertama, kita harus tahu penjumlahan dan perkalian akar-akar dari persamaan kuadrat. Oke, kita mulai dari persamaan yang pertama, yaitu 2x kuadrat min px plus 1 sama dengan 0. Harus kita ingat, ini dalam bentuk a x kuadrat plus bx plus c, maka akar-akarnya alfa plus beta sama dengan min b per a, dimana b itu adalah min p, maka min p per 2 atau sama dengan p per 2. Kemudian perkalian akar-akarnya alfa kali beta c per a sama dengan 1 per 2. Setelah persamaan yang pertama, kita ke persamaan yang kedua. Persamaan x kuadrat min 5x plus q sama dengan 0. Masih sama ya, jadi ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, di sini perbedaannya adalah pada akar-akarnya. Karena x kuadrat min 5x plus q sama dengan 0 mempunyai akar-akar 1 per alfa kuadrat dan 1 per beta kuadrat, maka 1 per alfa kuadrat plus 1 per beta kuadrat sama dengan min b per a. Nilai b-nya adalah min 5, kita substitusikan jadi min 5 per 1, atau hasilnya sama dengan 5. Kemudian untuk perkalian akar-akarnya 1 per alfa kuadrat dikali 1 per beta kuadrat sama dengan c per a. Nilai c-nya adalah q, nilai a-nya adalah 1, sehingga sama dengan q. Kemudian tahapan yang kedua, kita lanjutkan dengan merubah ya. Jadi merubah, apa sih yang bisa kita rubah? Di sini yang bisa kita rubah atau kita manipulasi ya bahasanya. Yang bisa kita manipulasi adalah hasil dari persamaan kedua. 1 per alfa plus 1 per beta kuadrat. Nah, ini kita manipulasi. Pertama kita samakan penyebutnya. Kemudian kita tukar nilai alfa dan betanya. Kenapa bisa kita tukar? Karena nilainya positif ya, maka bisa kita tukar. Kemudian kita jumlahkan dengan 2 alfa beta dikurang 2 alfa beta. Nah, kenapa kita jumlahkan dengan 2 alfa beta dan kita kurangkan dengan alfa beta? Karena ini untuk merubah menjadi alfa plus beta kuadrat gitu ya. Jadi alfa kuadrat plus beta kuadrat ditambah 2 alfa beta sama dengan a plus beta kuadrat dikurangi 2 alfa beta. Itu ya. Kemudian penyebutnya masih sama semua ya. Nah, setelah itu kita rubah juga atau kita manipulasi juga di persamaan yang kedua, yaitu 1 per alfa kuadrat dikalikan 1 per beta kuadrat. Nah, atau
bisa langsung kita kalikan ya. 1 per alfa kuadrat sama dengan 1 per alfa kuadrat kali beta kuadrat sama dengan 1 per alfa kali beta kita kuadratkan. Nah, dari sini kita harus selangkah lagi berpikir bahwa kita bisa merubah dari persamaan yang sudah kita temukan ini, kita substitusikan dengan persamaan yang pertama gitu ya. Jadi kita mulai dari alfa plus beta, 1 per alfa kuadrat plus 1 per beta kuadrat. Nah, kita ringkas sama dengan alfa plus beta kuadrat min 2 alfa beta per alfa kuadrat beta kuadrat. Nah, di sini kan kita sudah tahu bahwa dari persamaan 1 ya, alfa plus beta itu nilainya P per 2, kita substitusikan, kemudian alfa kali beta itu nilainya 1 per 2 juga kita substitusikan. Nah, setelah kita substitusikan, maka hasilnya yaitu P kuadrat min 4. Nah, setelah itu kita juga harus memanipulasi juga yang 1 per alfa kali beta dikuadratkan. Nah, ini lebih mudah ya. Jadi 1 per alfa kuadrat dikali 1 per beta kuadrat, kita ringkas jadi 1 per alfa kali beta dikuadratkan, kemudian tinggal kita substitusikan dari persamaan 1 ya. Alfa kali beta itu nilainya setengah. 1 per setengah kuadrat hasilnya sama dengan 4. Oke, sampai sini tinggal kita rubah nilai 1 per alfa kuadrat plus 1 per beta kuadrat. Itu kan nilainya di persamaan 2 ya. Di persamaan 2 nilainya itu sama dengan 5. Sedangkan di persamaan yang baru saja kita kerjakan nilainya P kuadrat min 4. Jadi tinggal kita substitusikan P kuadrat min 4 sama dengan 5. Ya, kita pindah ruas jadi 5 tambah 4. P kuadrat sama dengan 9, maka nilai P sama dengan 3. Oke, selanjutnya tinggal kita selesaikan yang Q ya. Nah, yang Q sudah sangat jelas ya. Jadi 1 per alfa kuadrat kali 1 per beta kuadrat nilainya Q, dan 1 kali 1 per alfa kuadrat kali 1 per beta kuadrat hasilnya 4, maka nilai Q-nya sama dengan 4. Itu ya. Nah, sampai di sini jangan sampai terkecoh. Kita lihat soal yang ditanyakan adalah Q min P. Tinggal kita substitusikan Q min P sama dengan 4 dikurang 3 sama dengan 1. Nah, jawabannya sama dengan 1 ya, teman-teman. Oke, saya kira sudah cukup jelas ya. Kita cukupkan video kali ini. Thank you. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.